Hai semua, selamat datang di channel Alamin Anda. Suzuki R3 generasi pertama, mobil di kelas LMPV yang dihadirkan oleh Suzuki di Indonesia untuk melawan kompetitor terberatnya yaitu Toyota Avanza. Tapi dia punya beberapa kelebihan dibandingkan dengan Toyota Avanza. Seperti apa mobilnya? Simak videonya sampai selesai. Oke, jadi di samping saya sudah ada Suzuki R3 tipe GX tahun 2016. Jadi R3 pertama kali dijual resmi di Indonesia itu tahun 2012, sekitar bulan April. Ada 3 tipe, yang paling bawah GA, di atasnya ada GL, dan yang paling mahal adalah tipe GX. Tapi itu hanya bertransmisi manual. Baru di 2013 dihadirkan oleh Suzuki transmisi otomatisnya, tapi hanya tipe GL dan GX. Tipe GA yang paling bawah nggak dapat. Di 2015 R3 generasi pertama ada versi faceliftnya seperti yang ada di samping saya, dan di 2017 ada varian baru di R3 yaitu Suzuki R3 Drezza. Saya kasih lihat gambarnya, itu tempatnya ada di atasnya tipe GX yang lebih mahal. Jadi itu Drezza itu R3 paling mahal, bersamaan juga dengan Suzuki R3 bermesin diesel, dan itu dieselnya cukup canggih karena dia bukan hanya diesel biasa tapi diesel hybrid. Nah, dari desain bagian depan saya lebih suka R3 yang generasi pertama tapi yang sudah facelift, karena grillnya berbeda. Dia lebih terlihat lebih modern, lebih keren, lebih sedikit lebih besar dan agak turun ke bawah. Tentu saja desain bumpernya juga berbeda karena mengikuti lekukan grillnya, kemudian garis-garis chrome-nya itu juga lebih lebar. Selebihnya sih masih sama, ada tarikan garis bodi di kap mesinnya, kemudian lampunya juga masih dengan halogen multireflektor biasa. Fog lampnya juga ada untuk tipe GX dan ditambah aksen chrome yang kesannya seperti alis. Nah, kalau dilihat walaupun dia R3 generasi pertama, tapi juga bisa dibilang datangnya agak telat karena Avanza waktu itu di 2012 sudah generasi kedua, tapi R3 baru generasi pertama. Tapi di 2022 pun, waktu video ini dibuat di bulan Maret, itu desainnya masih terlihat modern, masih terlihat keren, nggak ketinggalan zaman lah kalau untuk dibandingkan dengan mobil-mobil yang baru. Nah, kita lihat mesinnya. Oke, jadi mesin yang dipakai R3 generasi pertama itu kodenya K14B 1400 cc DOHC VVT 4 silinder. Bedanya kalau yang sebelum facelift itu tenaganya 95 HP, kalau yang setelah facelift itu agak diturunkan sedikit tenaganya jadi 92 HP. Torsinya tapi tetap 135 Nm. Nah, pengurangan tenaga dari settingan Suzuki itu tujuannya supaya untuk mengejar atau mendapatkan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Kemudian dia juga sudah ada modul ABS-nya untuk remnya. Nanti kita akan lihat bagaimana performa mesinnya. Oh ya, penggeraknya roda depan, transmisinya ada 2. Yang sedang saya review itu 5 speed manual, tapi ada juga yang 4 speed otomatis. Di bagian samping R3 generasi pertama itu di fender roda depan dan belakang terlihat agak gemuk, jadi kesannya lebih berotot. Kemudian ada 2 tarikan garis bodi, simpel sih, nggak ada side mountingnya. Tapi kalau yang bensin itu emblemnya tulisannya VVT, kalau yang diesel DDIS atau DDIS. Nah, di spionnya juga sudah ada lampu sen LED, kemudian ada talang airnya juga. Nah, R3 generasi pertama itu lampu bagian belakangnya yang terlihat dari belakang itu cuma sedikit, tapi yang ke samping itu hampir setengah sendiri kalau dibacanya dari pilar C-nya. Kemudian untuk velgnya itu dia velgnya berukuran ring 15 dengan profil ban 18565 R3
Dan di bagian belakang Suzuki R3 generasi pertama. Kalau yang sudah facelift itu garnish chrome-nya yang ada tulisan R3-nya itu akan lebih tebal. Kemudian ada juga cover warna merah di kanan dan kiri. Kemudian antenanya sebenarnya yang di depan ya, yang short pull, tapi ada tambahan satu untuk variasi aja. Belum ada spoiler belakangnya, tapi desain atasnya itu seakan-akan seperti spoiler belakang. Jadi dia agak keluar, agak ada mengekor sedikit. Ada third brake lamp juga LED, kemudian belum ada pemanas kaca belakang, kayaknya belum ada di foggernya. Ada wiper emblem Suzuki. Nah, tipenya DX itu di zamannya 2016 sebelum keluar desa dia yang paling mahal. Kemudian ada dua sensor parkir, tapi belum ada kamera parkirnya. Kita lihat bagasinya. Nah, di bagasi Suzuki R3 generasi pertama itu sebenarnya space-nya kalau jok belangku paling belakang ditegakkan dibandingin Avanza sih lebih gede Avanza dikit, tapi joknya juga bisa dilipat kalau memang butuh space yang lebih besar lagi. Nah, lipatannya juga bisa 50-50 dan sebenarnya dia bisa rata lantai, cuman itu jok tengahnya agak kurang ke depan. Nah, di bawah itu masih ada kompartemen buat nyimpen barang. Nah, itu penuh banget tempat penyimpanan barangnya. Nggak ada tempat dongkrak juga di sebelah kanan. Nah, itu tempat dongkrak dan toolkitnya disimpan di situ, jadi rapi memang, nggak kelihatan berantakan. Ya, kita lihat ke bagian dalamnya. Oke, di bangku baris tengah R3 generasi pertama, yang pasti tipe GX ada AC double blowernya, jadi untuk kenyamanan penumpang belakang. Kemudian dia selain ada armrest selain ada headrest, ada juga armrestnya. Karena armrest itu di R3 generasi kedua sebelum facelift itu nggak ada, baru ada lagi di R3 generasi kedua yang setelah facelift. Nah, kemudian seatbeltnya 3 titik di kanan kiri, yang tengah cuma dapat 2 titik. Ya, bahan joknya sebenarnya bahan pabrik ya, udah di cover sama pemiliknya pakai kulit sintetis. Di bawah ada soket lighter untuk ngecas HP, kemudian ada bahan untuk door trimnya itu yang setengah ke atas, bukan setengah ke atas, hanya ada bahan fabric sedikit di tengah, lainnya sih bahan plastik keras biasa. Kemudian ada hand gripnya udah model retract juga, jadi enak. Plafonnya juga halus rasanya, ada speaker, kemudian door pocket dan cup holder. Oke, kita lihat ke bangku baris belakang. Nah, caranya di bangku baris belakang itu ada 2 step. Yang pertama naikin sandarannya, kemudian geser ke depan, baru bisa ke dalam. Nah, oke. Nah, ada headrestnya, kemudian untuk legroomnya sih ya masih sisa dikit ya. Kalau mungkin harus dimajukan lagi, buat tinggi saya 170 cm itu masih ada sisa ya 1 jari sih, nggak gede-gede banget, tapi headroomnya juga sisa sedikit. Ada seatbelt 3 titik kanan dan kiri, kemudian cup holder ada, tempat penyimpanan sedikit juga ada di kanan kiri sama tempat penyimpanannya. Seatbeltnya 3 titik jadi kanan dan kiri, jadi kalau buat perjalanan jauh mungkin jok yang bangku baris tengah agak maju dikit biar yang di belakang lebih nyaman. Tapi dari belakang kita lihat ke depannya juga jelas, kena AC double blowernya juga bisa sampai ke belakang. Kita ke bagian depan. Ya, saya sudah di dalam kabin bagian depan Suzuki R3 generasi pertama. Nah, desainnya itu di dashboardnya itu hampir sama kayak bagian eksterior depannya, jadi dia membulat ke bawah gitu ya, masih terlihat keren kok. Walaupun dia generasi pertama masih terlihat modern, memang bahannya masih dengan plastik keras, tapi nggak masalah. Warnanya pun juga enak, warna-warna cerah ya, coklat, perpaduan coklat dengan beige. Kemudian untuk head unitnya itu
memang belum layar touchscreen, tapi di 2012-an sampai ke 2015 Avanza yang Veloz pun yang paling mahal juga masih model Indes biasa, belum touchscreen. Dia juga sudah ada koneksi CD dan USB. Nah, di bawahnya ada pengaturan AC, itu lengkap, ada speed fan, temperatur, bukan open close air, untuk iya benar open close air, dan dia juga udah dipencet, dan arah semburan AC-nya juga ada, bahkan sampai ke defogger kaca depan. Jadi udah lengkap ya, cuman memang belum ada defogger kaca belakangnya. Nah, ada satu colokan lighter juga di situ, tapi udah ditambahkan variasi juga untuk aux-nya sama pemiliknya. Ada tempat penyimpanan, ada cup holder tapi cuma satu dan kecil. Nah, transmisinya manual 5 speed, ada juga yang matic 4 speed kayak yang saya bilang tadi. Handbrake-nya masih model tarik biasa. Kemudian di tengah nggak ada tempat penyimpanan, tapi tempat penyimpanan yang di glove box-nya itu cukup besar, 1 sampai penuh isinya. Itu air mineral yang gede aja bisa ke dalam. Nah, tapi ada sedikit juga di atasnya, mungkin buat nyimpan HP kita bisa, atau dompet gitu ya, biar nggak lupa. Airbag-nya yang paling penting itu ada 2, satu di setir dan satunya lagi di penumpang sebelah kiri. Ini juga udah ada cup holder lagi di sebelah kiri, ya cuma di sebelah kanan nggak ada. Nah, untuk layar instrumennya itu, bentar saya kontak dulu, nyalain aja mesinnya. Nah, itu mesinnya masih halus, jadi terbukti juga R3 walaupun kilometernya udah agak banyak, 170 ribuan, tapi mesinnya juga masih halus, nggak ada getaran, nggak ada suara kasar. Yang penting maintenance-nya aja bener. Speedometernya sih standar ya untuk mobil pada masanya, ada RPM, kemudian speedometer petunjuk kecepatan, dan itu masih jarum, tapi dia bisa nyala warna merah di jarumnya, sama halnya dengan petunjuk bahan bakar dan temperatur mesin. Nah, untuk MID di tengahnya itu lengkap, ada temperatur udara luar, ada jam digital, odometer, sisa jarak berkendara, kemudian konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata, udah cuman itu aja. Nah, untuk di setirnya juga ada pengaturan, tombol pengaturan yang di sebelah kiri untuk infotainmentnya. Sebelah kanan sensor parkir, ada tombolnya sendiri, kemudian fog lamp, tempat buat nyimpen receh sih, koin di sini. Yang di sebelah kanan, nah spionnya udah retractable, selain juga dia pastinya udah electric mirror. Ada door lock, window lock, power window-nya itu yang auto up and down hanya di sebelah kanan, yang lainnya belum. Di bawahnya ada door pocket yang gede juga, dan ada cup holder. Oke, di atas ada, itu apa, sun visor-nya dipakai buat tempat nyimpen CD. Sebelah kiri juga ada, yang di sebelah kiri ada kacanya. Nah, di atas spionnya belum DNH view, tapi ada lampunya juga di tengah. Kita bawa jalan mobilnya, nyalain AC dulu, pakai seat belt. Oke. Oke, Suzuki R3 generasi pertama seri GX 2016. Seperti apa rasa berkendaranya? Yang pertama, posisi nyetirnya sendiri itu enak, jadi dia tinggi, walaupun joknya memang ada setting ketinggiannya, tapi sayangnya setirnya hanya bisa tilt ya, tapi dia belum bisa teleskopik, sayang banget. Tapi nggak apa-apa. Posisi joknya sendiri bisa disetting ketinggiannya selain maju mundur dan recliningnya, jadi lebih bisa menyesuaikan postur tubuh atau ukuran tubuh yang nyetir atau pengemudinya. Posisi nyetirnya sendiri enak, dia duduknya tinggi, dashboardnya rendah gitu ya, jadi kalau untuk keluar kota perjalanan jauh rasanya enak banget. Dan joknya sendiri empuk, bener-bener empuk rasanya, enak, nyaman. Selain joknya empuk, juga visibilitasnya juga baik, kacanya besar-besar, bahkan sampai ke samping dan belakang, lihat spion tengah ke belakang juga jelas. Jadi nyaman banget rasanya mobilnya. Untuk dikendalikan
mengendarai sendiri ataupun jadi penumpang di belakang gitu ya, itu rasanya enak banget. Apalagi dia selain posisi nyetirnya enak, duduknya juga nyaman, visibilitasnya juga jelas, bantingan suspensinya itu agak beda dari mobil-mobil sekelas di level yang sama yang ada di Indonesia. Jadi bantingan suspensinya itu dia rasanya sebenarnya empuk, tapi juga ada sedikit kakunya. Jadi nah kalau pas belok gitu ya, itu rasanya mobil masih bisa stabil, padahal dia suspensinya itu empuk, lembut gitu ya. Biarpun juga nggak empuk-empuk dan lembut-lembut banget, tapi kakunya itu sebenarnya untuk memberikan handling yang lebih bagus, biar mobilnya lebih stabil kalau kita pas belok kenceng, kalau kita pas lagi kecepatan tinggi atau cruising di jalan tol, di perjalanan jauh, itu biar mobilnya masih stabil. Nah itu karakter suspensinya R3 memang ya enak ya. Nah selain bandingan suspensinya yang nyaman, posisi nyetirnya enak, itu mobilnya juga cukup kedap. Jadi saya lagi jalan di kecepatan 40 km per jam gitu ya, suara mesin padahal udah 2000 rpm lebih saya over itu dikit banget, hampir nggak kedenger dari dalam. Jadi kaca-kaca karet-karetnya yang di pintu, yang di kaca itu lebih tebal dari mobil-mobil sekelas yang lainnya. Kemudian untuk suara peredaman di luar, ada mobil lewat, ada motor lewat, itu juga wah kedengarannya sangat sedikit. Emang bener-bener mobil yang nyaman. Cuman kalau untuk road noise-nya atau perputaran roda ke aspal, nah itu emang dia ya agak terdengar sih, walaupun juga nggak kedengaran banget, sedikit banget. Tapi secara kekedapan kabin dia memang sangat baik untuk mobil di kelasnya. Nah bagaimana performa mesinnya? Seperti tadi yang saya bilang, horsepower-nya yang facelift itu sedikit diturunkan supaya mendapatkan efisiensi bahan bakar yang lebih. Jadi kalau dia di putaran-putaran mesin bawah itu responnya agak kurang, enggak yang sampai kurang banget, tapi sedikit berkurang dibandingkan dengan yang sebelum facelift. Tapi di putaran tengah sampai ke atas, nah itu baru keluar tenaganya kerasa banget. Karakter mesin seperti itu sebenarnya kalau dipakai di kondisi stop and go di jalan dalam kota, kemudian di jalan macet itu memang agak kurang. Tapi kalau untuk di jalan tol, kecepatan tinggi, lari kenceng, untuk perjalanan jauh di luar kota, nah itu baru rasanya enak. Dan larinya juga kenceng loh, beneran. Padahal cuma 1400 cc, 92 HP, 135 Nm. Tapi performasinya juga enak. Nah itu karena tenaga mesinnya agak diturunkan, dia mendapatkan efisiensi bahan bakar yang cukup baik juga. Jadi di dalam kota, dari tadi saya pakai syuting muter-muter, cuacanya tadi panas, baru aja sih agak mendung, itu kalau di MID ya itu bisa dapat 1:13,4 km per liter di dalam kota. Memang Suzuki itu dikenal dengan agak ada toleransi konsumsi bahan bakar antara realnya yang pada kenyataannya dengan MID, tapi biasanya itu nggak banyak ya, mungkin sekitar 4-5% untuk perbedaan yang bisa ditoleransi. Tapi 1:13, 1:12 pun masih bisa dibilang hemat untuk mobil dipakai di dalam kota, pakai AC 1400 cc. Dan bodi R3 juga berat loh. Plat bodinya itu lebih tebal daripada mobil sejuta umat ya, Toyota Avanza lah ya. Itu dia mantep banget rasanya. Ngelibas jalan rusak itu rasanya cuma blub, enak banget, nyaman banget. Nah untuk koplingnya juga rasanya hampir sama kayak Avanza, nggak yang berat banget tapi juga nggak yang ringan banget. Kemudian pindah giginya juga enak. Jadi dia bentar belok dulu. Nah pindah giginya juga enak, jadi dia pindah dari 2 ke 3 itu nggak jauh gitu loh. Jarak antara di
di tuas transmisinya 2 ke 3, 3 ke 4 itu pendek-pendek, jadi enak banget rasanya. Nah kita pindah gigi lagi, nah itu enak banget. Dan feel remnya itu remnya depan udah cakram, belakang tapi masih tromol, dan dia sudah dibekali dengan sistem safety berupa ABS. Enggak seperti karakter rem Toyota yang kalau kita injek dikit udah ngegigit banget rasanya, walaupun ABS-nya Toyota. Tapi di Suzuki itu enggak segigit Toyota, tapi tetap pakem untuk pengeremannya. Nah remnya sendiri itu juga rasanya nyaman. Kenapa? Karena selain empuk, dia nggak bikin kaget untuk penumpang yang ada di dalam mobil. Nah itu enaknya R3, jadi nggak hanya nyaman di suspensi, di posisi mengemudi, posisi duduknya, yang nyetir juga nyaman, setirnya juga enak digenggam, tapi sampai remnya pun diperhatikan dan memang benar-benar nyaman. Kekurangannya paling hanya dia nggak ada auto locknya by speed sensor ya, jadi kalau jalan itu kita harus ngunci. Nah kalau kita lupa juga nggak kekunci gitu, jadi ya paling cuma itu kekurangannya. Yang lainnya sih overall enak banget, walaupun generasi pertama masih sangat layak untuk dibeli sih menurut saya. Oke, jadi setelah saya coba dan tes Suzuki R3 generasi pertama, walaupun dia sudah usianya sudah tambah tua ya, nggak muda-muda banget lagi karena sudah ada generasi yang kedua yang lebih baru. Kemudian secara desain dia juga masih terlihat keren, nggak ketinggalan zaman, masih terlihat modern. Kemudian yang paling enak tadi posisi rasa berkendaranya itu ternyata benar-benar tidak seperti mobil di kelas LMPV, mungkin di seperti level yang hampir mirip di atasnya LMPV ya, kayak medium MPV gitu ya, tapi juga dia memberikan rasa kenyamanan yang lebih. Posisi berkendaranya enak kalau ibaratnya nyetir, joknya empuk, bandingan suspensinya juga nyaman, handlingnya stabil, mesinnya karakternya juga untuk cruising jarak jauh enak. Di jalan tol dia masih stabil, nggak ada gejala-gejala yang limbung juga. Nah bahan bakarnya juga sangat hemat. Nah untuk karena mobilnya plat H Kota Semarang, pajaknya itu di daerah Kota Semarang untuk Suzuki R3 GX tahun 2016 sekitar 2,6 sampai 2,7 juta rupiah kalau nggak kena progresif ya. Jadi kalau pengen beli LMPV bekas, selain MPV sejuta umat yang banyak banget di jalan raya, Toyota Avanza, itu pilihannya yang lebih nyaman, lebih tegak, dan lebih mantap ya, mengendarai itu ya. Saya rasa pilihan yang tepat ada di Suzuki R3 generasi pertama. Nah, oke, sekian video dari saya tentang Suzuki R3 GX tahun 2015. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini di media sosial Anda, dan juga lonceng notifikasi untuk bisa menerima video terbaru dari saya. Dan share video ini ke media sosial Anda, dan juga komentar di bawah, sampaikan pendapat Anda tentang R3 generasi pertama, atau yang masih punya R3 generasi pertama, silahkan share pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain.